melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara Bapak Ibu, para muda-mudi yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita hari ini, yang diambil dari kitab Roma 8, ayat 26 sampai ayat 30. Kita buka Alkitab kita, Roma 8, ayat 26 sampai 30. Kita boleh baca secara bergantian atau responsoria. Saya mulai. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. (30) sama-sama 2, ya. Dan mereka demikianlah firman Tuhan. Salam semuanya. Bisa jelas suara Pak ini semua sama kita? Bisa? Iya, sepertinya kurang jelas. Saudara Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam nats firman Tuhan mengatakan kepada kita, saya tidak tahu bagaimana berdoa. Coba dulu kita renungkan, Rasul berkata, saya tidak tahu bagaimana berdoa. Coba, seorang rasul mengatakan itu dalam firman Tuhan ini. Kenapa ia katakan, saya tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa? Kalau kita bandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus pada waktu itu ya mengajarkan bagaimana berdoa, karena murid-muridnya berkata, Guru, ajarlah kami supaya kami tahu berdoa. Bapak Ibu yang baik hati, saya mau tanya kepada kita sekarang, kalau kita ditanya sekarang Amang Indah, semua sudah tahu berdoa? Sudah bisa semua berdoa yang di sini Amang Inang? Para muda-mudi, ada yang di sini belum bisa berdoa? Kalau umpamanya saudara diminta, pemuda, kau dulu buat doa, bisa? Dalam ayat 2 tadi dikatakan, 26 dikatakan jelas di situ. Roh Kuduslah yang membantu kita dalam berdoa.
Maksudnya apa? Karena doa itu sebenarnya adalah bukan cukup hanya dengan kata-kata. Doa itu bukan supaya enak didengar, intonasi yang mengalun, dihafal-hafal. Bukan itu yang mau dikatakan doa itu. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan bagaimana berdoa. Jadi bukan pintarnya seseorang ngomong begitu, berdoa hanya dalam kata-kata. Tetapi maksud di situ adalah kalau kita mau berdoa, biarlah dalam iman, biarlah Roh Kudus menuntun, mengajari kita apa yang kita mohonkan kepada Allah. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu semua orang Kristen, semua orang percaya harus bisa berdoa. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada kita, siapa figur teladan doa di rumah kita? Para muda-mudi, figur teladan bagi orang Batak itu siapa? Ya, Mang? Coba, kira-kira figur teladan di rumah kita itu siapa? Siapa? Bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Loh, kok sepertinya sepi? Dua-duanya? Yang sebenarnya siapa kalau di orang Batak itu? Bapak atau ibu? Ibu. Ibu. Kenapa? Mana buktinya? Kalau kita dengar nyanyian-nyanyian orang Batak itu, apa lagunya? Tangi yang ni dai nangi. Nggak ada dibilang tangyang nih. Apalagi marsinggang hoina di lagi podoman mi. Nggak ada dibilang marsinggang ho amang. Di doa ibuku, ibu. Saudara Bapak Ibu, kalau anak kita tidak tahu berdoa, yang salah siapa? Siapa? Dipertanyakan orang tuanya. Karena bagaimanapun doa ini harus betul-betul hidup di tengah-tengah keluarga. Orang yang tidak berdoa ibarat bangkai berjalan, tidak hidup iman. Orang yang beriman pasti berdoa. Dulu orang Batak itu, dulu ya, beda mungkin sekarang. Itu anak-anaknya diajarkan bagaimana supaya anaknya bisa berdoa. Apa doanya Mangina? Para muda-mudi kecil itu masih kecil, dan guru-guru sekolah minggu itu mengajarkan bagaimana supaya anak-anak sekolah minggu bisa berdoa. Apa doanya? Met au. Mau makan?
met au. Mau tidur, met au. Mau kemana-mana dia selalu dia katakan met au. Lalu dinyanyi-nyanyikan itu met auon banias rohakon sasada o Jesus dongaku tok. Amin. Sekarang nggak tahu itu entah diajarkan bagi anak-anak kita sekarang. Karena itu Amanginang, kalau tidak tahu berdoa, anak-anak kita ini harus kita turunkan ini. Bagaimana supaya mereka bisa berdoa. Jadi molongang paman anak tahu dang boy martangiang, bahkan kadang-kadang rumah keluarga itu tidak ada yang bisa berdoa. Ini bisa memalukan kita sebagai orang Kristen. Datang tamu. Kalau datang tamu biasanya kalau datang tulang bagaimana? Potong manuk. Potong pinahan. Ngaro tulang husea mah katanya. Setelah selesai semuanya dihidangkan, lalu tuan rumah katakan, itu mabatangiang. Aito doro hula-hula. Kebetulan hula-hulanya juga tidak tahu berdoa. Masih baling-balingan mana sida. Daw ngatong perjabu do, kalianlah bikin doa. Nggak ada yang bisa bikin doa. Anaknya juga yang punya rumah juga nggak bisa. Tapi anaknya pernah dengar-dengar kalau teman-temannya itu bagaimana berdoa. Tapi nggak bisa dia. Lalu si ibu tekan anaknya. Bikinlah anak. Kaulah bikin doa indah. Lalu datang si anak. Cek mana aku bikin doanya mah. Bikinlah seperti apa yang ku bilang itu. Datang si anak. Apa doanya? Ali Tuhan. Basa maro tamu namion. Ai macai loja omakku dibaik. Kenapa dia bilang begitu? Karena ternyata ibunya ketika di dapur itu masak bersungut-sungut dia. Puasa maro tamu namion, luja iba-ibain. Ada begitu. Nggak suka dia tamu datang ke rumahnya. Doa anak pun menjadi begitu. Nggak tahu dia berdoa apa yang dikatakan ibunya itu, apa yang kubilang itu yang bilanglah katanya. Akhirnya dia katakan demikian. Bagaimana perasaan tamu? Bagaimana? Gak enak lagi. Makan pun gak enak lagi. Karena apa? Puasa maro tamu nabi. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisakah orang salah berdoa? Bisa mang? Bisa inang? Bisa napo sebulung? Bisa? Bisa. Dalam Yakobus 4 dikatakan, Yakobus 4 ayat 3, kamu salah berdoa. Karena kamu berdoa, yang kamu minta adalah keinginan hawa nafsu. Salah berdoa. Itu sebabnya Paulus katakan, bagaimana sebenarnya kita berdoa supaya doa kita didengar Tuhan. Karena ternyata kalau kita bandingkan dalam Yakobus 4 ayat 3 ini, kamu salah berdoa, tidak diterima, tidak menerima. Karena apa? Yang kamu minta itu adalah hawa nafsu. Ada lagi yang salah berdoa, yang ditegur Tuhan Yesus. Kita bandingkan dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14.
doa orang Farisi. Sama-sama berdoa orang Farisi dan pemungut cukai. Lalu si orang Farisi berdoa. Apa kata dia? Terima kasih Tuhan, karena aku tidak seperti pemungut cukai ini. Lalu dia katakan kedua, terima kasih Tuhan, 2 kali 1 minggu aku berpuasa. Terima kasih 1/10 dari pendapatanku kuberikan kepadamu. Doa yang bagaimana ini, Amang Inang? Doa yang bagaimana ini? Inilah doa yang sombong. Maka Tuhan Yesus tegur. Ada orang berdoa begitu, memuji-muji dirinya. Terima kasih Tuhan, karena aku tidak seperti pemungut cukai ini. Ada juga Tuhan Yesus tegur, janganlah berdoa di pinggir-pinggir jalan. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya apa? Supaya ketahuan sepertinya orang itu adalah orang yang saleh. Padahal penuh dengan kemunafikan, kepura-puraan. Tapi bagaimana pemungut cukai berdoa? Dia tepuk dadanya. Dia katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, ampunilah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Itopuk adorana. Karena itu Amang Inang, ada ternyata orang yang salah berdoa, ada orang yang benar berdoa. Itu sebabnya Paulus katakan, bagaimana sebenarnya kita berdoa. Nah neng dohono unang sembarangan martangia. Bukan karenanya supaya intonasi alunan suara, bukan. Dihafal-hafal, bukan. Tapi benar-benar di dalam iman dan di dalam Roh Kudus itu, supaya benar-benar doamu didengar oleh Tuhan. Roh Kudus itulah yang mengajarkan bagaimana supaya kita meminta kepada Tuhan. Karena itu bagaimana cara berdoa? Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 6 sampai 7. Kalau berdoa jangan bertele-tele. Kalau doa makan ya doa makanlah. Jangan doa syafaat. Memulut tuak tang yang mangat tang yang mangem mah. Unang tang yang pangodian. Nggak perlu karena panjang-panjang, enggak. Bukan saya mengatakan salah panjang. Pendek boleh, pendek berdoa? Boleh. Panjang? Boleh? Tapi bijaksana. Lihat situasi kondisi bagaimana. Kalau makan bijaksana. Anggo martangi yang songonina matabu nasipata molo naing mangan kan? Pesta. Udah selesai semua dibuat di meja itu prasmanan. Lalu dia doa. Alik Tuhan. Asima roham. Dia doakan perpesta itu. Terima kasih Tuhan. Semua berjalan dengan baik. Biarlah nanti sampai selesai acaranya ini Engkau menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Semua didoakannya. Kami ingat pemerintah kami. Padahal doa makan. Pemerintah kami. Biarlah Tuhan Kau memberikan
hikmat kepada mereka supaya mereka benar-benar mengayomi bangsa negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingat orang-orang yang tidak bisa makan sekarang. Tuhan, Engkau pelihara mereka. Berikanlah mereka makanan Tuhan. Dan seterusnya. Panjang sekali. Setelah amin, protokol katakan, si partangi yang mapar julu membuat si panganon katanya. Lalu dia ambil piring. Setelah ambil piring, ambil nasi, pok. Ambil saksang, pok. Ambil lagi apa? Ikan naniarsik, pok. Apa lagi? Ada di situ ayam gulai, pok. Apa lagi? Semua yang dihidangkan itu masuk ke piring semua, pok. Sampai piringnya, bagaimana piringnya? Menggunung. Ambil sambal, pok. Tak taunya sampai di meja, makanlah dia. Entah camana, masuk maharwa cabion tu, giginya sakit tuh kulun. Ting. Daktaralang. Pedas. Bagaimana nasi tadi yang sebegitu menggunung semuanya? Bolong. Padahal kata-kata doanya bagaimana? Tuhan, bagi teman saudara kami yang tidak makan ini man, cari homa Tuhan ini man. Alai asing doana dohot prakteknya. Kata-katanya begitu enak didengar. Tuhan, bagi kami orang-orang yang tidak makan Tuhan katanya. Tapi bagaimana prakteknya? Po, ambil idahan, po. Apa idahan idang isari hobe di pudi manang naboha kadang-kadang anak. Belakangan tidak ada. Itu sebabnya pesta kadang-kadang kurang kalau bagi orang tidak sesuai. Karena itu, saudara Bapak Ibu, doa mau dikatakan oleh Paulus di sini adalah bagaimana berdoa. Doa itu harus di dalam iman dan di dalam Roh Kudus. Tidak boleh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apalah, boleh terkontaminasi kita tua kenasingan. Doa ya kita sebagai HKBP tertib badia. Nggak perlu. Contohnya harus seperti berjalan-jalan lemat. Wah tidak. Lalu bagaimana berdoa? Tuhan Yesus katakan kuncilah. Masuklah ke kamarmu itu. Apa maksudnya? Homa. Homa. Supaya Tuhan dengarkan permintaan kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu doa harus benar-benar di dalam iman. Jangan hanya kata-kata. Jangan hanya pintarnya ngomong, bukan. Airong gojolma tangyang na pedang dia porsiai. Doanya tidak dipercayai, gak percaya dengan doanya. Kenapa saya bilang gitu? Dia pergi ke rumah sakit, besuk. Sampai di rumah sakit, ya, dia bilang kata-kata kepada yang punya anak, anaknya satu, kritis. Lalu dia katakan kepada orang tua yang anaknya sakit itu, Eda, yakinlah, pasti Tuhan akan sembuhkan anak ini. Mujizat Tuhan, gitu-gitu dia ngomong. Yakinlah Tuhan, posroham. Malum doon, katanya begitu.
Sembuh ini. Kami mau pulang ya Eda. Marilah kita berdoa, kata. Didoakannya lah anak yang sakit itu. Setelah mandok kata dia, setelah dia ngomong, dia bilang, ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, kami di rumah sakit ini bersama Eda, kami di sini. Engkau lihat anak ini sakit. Dalam nama Yesus, sembuhkan ini ya Tuhan, kata-kata dia. Kami tahu ya Tuhan juga semua keluarganya dalam keadaan sedih. Tuhan, berilah supaya anak ini sembuh. Didoakannya dokternya. Doa kami juga buat dokter-dokter. Berikan hikmat dan apapun obat-obat yang dipakainya, biarlah Tuhan mujizat terjadi. Panjang doanya. Setelah amin, pulang dia dari rumah sakit itu. Ketemu sama orang di jalan. Tidak jauh dari rumah sakit itu ada orang yang mau besuk juga anak yang sakit itu. Kenal. Ditanya, dari mana Eda? Lihat anak si Adonang itu sakit. Oh, udah kemana kau lihat tadi anak itu? Apa jawabnya? Mati nami. Mati nami. Coba bayangkan Lamang Inang, dia doa di dalam rumah sakit, sembuh ini mana? Alai saya keluar sian rumah sakit, didok tujol mah, mati nanti. Gak yakin dengan doanya, hanya kata-kata saja. Salah itu yang begitu. Karena itu kalau kita berdoa mau dikatakan bagaimana supaya kita berdoa? Harus di dalam tuntunan Roh Kudus itu. Karena apa? Kita banyak kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana. Karena itu berdoa itu harus di dalam Roh Kudus. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan kepada kita. Dan teladan doa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa teladan Tuhan Yesus ketika dia berdoa? Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Marilah firman Tuhan ini mengajak kita semua. Mari kita berdoa di dalam iman dan dalam tuntunan Roh Kudus. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Sehingga apa yang mau kita sampaikan, Dia menuntun kita dan Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana kami berdoa. Harus di dalam iman, di dalam Roh Kudus. Tuntunlah kami, ajarlah kami memohon, meminta kepada-Mu. Berkatilah semua jemaat yang hadir ini. Berkati kami ya Tuhan, apapun rencana, apapun cita-cita, terlebih anak-anak kami muda-mudi semuanya. Berkatilah kami di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.